Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Dewi Sekartanjung dengan NIM 2110801084 dari Prodi Psikologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang syahir maupun yang batin. Menurut para ulama fikih, pengertian ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan pahala darinya di akhirat. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abd yang artinya hamba. Pengertian ibadah dalam Islam bukan semata karena Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang membutuhkan ibadah, akan tetapi manusia dan jinlah yang sebenarnya membutuhkan ibadah kepada Tuhannya. Mereka yang menolak atau tidak berupaya beribadah memiliki sebutan orang-orang yang sombong. Hakikat ibadah. Menurut Syahid Hud, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini, pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit, padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun hakikat ibadah yaitu, yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang terakhir, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Macam-macam ibadah. Ibadah qalbiyah. Maksudnya adalah setiap ibadah dilakukan oleh aktivitas hati, di mana ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hawiliyah. Ibadah ini dilakukan oleh aktivitas lisan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, berzikir, dan lain sebagainya. Ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh. Contohnya adalah gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ibadah ma'aliyah. Ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba dengan mendamparkan hartanya. Misalnya, menunaikan zakat dan bersedekah. Fungsi ibadah. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang keempat, melatih diri untuk berdisiplin. Prinsip ibadah. Mengutip A'asyar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. 6 pedoman beribadah ini menunjukkan prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun ke-6 prinsip dalam beribadah tersebut adalah, yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip paling utama. Yang kedua, seorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat sehingga tidak perlu perantara siapapun. Yang ketiga, harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunannya. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan berat sebelah. Yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.